Jadi media sosial ini adalah jalan tol untuk mendekatkan sosok kandidat dengan masyarakatnya. Jadi terkadang salah kaprah dari sebuah kandidat, yang penting followersnya banyak. Jadi biasa itu akun karena followersnya sedikit, maka ditambahlah tag akun sebagai followers. Nah, salah mengelola, ya berarti maka penerimaan di masyarakat juga akan keliru. Oh. Bro Ilham, Ya, selamat datang di podcast Rakyat.News. ya, terima kasih banyak sudah diundang. Direktur Digital Strategik. Dan saya lihat kita ini agak-agak padat juga jadwalnya hadir di podcast kami. Ya, sebuah kesyukuran juga karena diundang di Rakyat News. Ya. Dan aktivitas sekarang Sebenarnya ada beberapa aktivitas, tapi kalau dibicara pendampingan UKM juga ada di situ. Terus terkait mengenai ya pembacaan digital strategis juga ada berapa, baik itu mengukur kekuatan akun-akun medsos untuk para kandidat juga biasa jadi pakai. Para konsultan politik kemarin juga pakai. Tapi kan ini menarik bahwa pilkada serentak ini banyak sih sebenarnya peluang-peluang yang teman-teman yang bergerak di bidang digital, termasuk misalnya strategi digital, karena tidak semua orang mampu mencapai ke situ. Bahkan kalau kita lihat di daerah, mungkin banyak orang yang hanya lihat secara secara awam atau hanya di depannya saja, tapi tidak secara detail caranya. Betul. Jadi digital ini artinya kekuatan sosial media dan perangkat platform digital itu memang menjadi alat atau media penyampaian informasi, baik dari citra kandidat maupun narasi-narasi yang akan dibangun ke masyarakat. Makanya itu penting dimanfaatkan. Nah, salah mengelola, ya berarti maka penerimaan di masyarakat juga akan keliru. Oh, berarti dalam mengelola media misalnya para kandidat, disusun kan ada 24 kandidat ya. Kemudian termasuk pilgub juga berarti 25. Berarti edukasi ini juga yang harus kandidat atau calon-calon yang tahu bahwa mengelola media sosial itu sangat penting ya. Penting karena itu menjadi jalan utama untuk paling cepat juga. Jadi media sosial ini adalah jalan tol untuk mendekatkan sosok kandidat dengan masyarakatnya. Nah, kalau tidak ada media, ya percuma. Nah, kalau hanya misalkan baliho gambar dan yang bertebaran itu, kita hanya bernarasi gambar. Tapi ketika ada konten media sosial, maka akan ada lagi narasi tambahan di situ. Tapi kalau kita lihat, misalnya ada data-datanya ya. Kalau kemarin yang kita survei ini media sosial para kandidat di gubernur apa-apa saja? Kalau saya lagi-lagi fokus pada angka engagement rate. Angka engagement rate. Itu sebenarnya fungsinya apa sebenarnya? Jadi engagement rate ini adalah dia mengukur berapa tingkat interaksi tiap postingan dibagi dengan jumlah followersnya. Jadi terkadang salah kaprah dari sebuah kandidat, yang penting followersnya banyak. Jadi biasa itu akun karena followersnya sedikit, maka ditambahlah tag akun sebagai followers. Itu sebenarnya keliru. Jadi buat apa followersnya besar, tapi interaksinya kecil? Maka penting bahwa untuk mengukur sebuah akun kandidat itu dari engagement rate-nya. Berarti kalau misalnya kandidat atau calon-calon atau tim-tim pemenangan lah misalnya, berarti mereka melihat bukan hanya soal followers ya? Bukan. Jangan terjebak dengan followers. Jadi cara mengukur, bagaimana mengukur sebuah akun media sosial di kontestasi politik. Bicara popularitas itu dari berbicara jangkauan. Jadi untuk melihat berapa populer orang ini, maka dilihat berapa jangkauan postingan akunnya. Di berbicara elektabilitas, berbicara berapa banyak followersnya. Aseptibilitas. Nah, bicara elektabilitas atau keterpilihan, maka berapa banyak akun-akun yang membantu men-share semua postingannya atau responnya. Nah, inilah yang digunakan untuk mengukur sebuah akun medsos ini secara politik. Seperti itu. Jadi dilihat itu dulu. Jadi seberapa besar jangkauan akun ini.
ketika diposting. Jadi setiap ada postingnya berapa sih luasnya, berapa ribu yang lihat. Oh iya iya. Itu populer. Berarti itu bisa dihitung ya? Bisa lah, bisa diukur. Kalau saya lihat ini, saya baca data Yes, yang di share ya. Ya. Pertama kalau kita lihat akun medsosnya Andi Sudirman Sulaiman, dia punya followers itu 109.000 ya. Tapi engagement rate-nya 0,66%. Yes. Dan di sini ada datanya juga. Fake followers 21%. Yes. Dan ini data ini tidak mungkin bohong ya. Iya, itu diukur dengan banyak tools. Banyak tools ya. Iya. Nah, kalau kita lihat misalnya akun Dani Pomanto, Ya, 105.000 ya, Ya. 0,2. Kemudian engagement rate-nya 0,43. Yes, 43%. 0,43. Kemudian fake followers 18%. persen. Ya. Kemudian kalau Ilham Arif Sirajuddin Yes. 32.000. Ya. Ini lumayan sedikit ya, di Ya, bawah 100 ya. Tapi engagement rate-nya 0,74. 74. Nah, kita bedah satu-satu dulu. Ya. Menurut Anda, dengan akun Andi Sudirman Sulaiman yang 100.000 followers, Ya. kemudian engagement rate-nya 0,66% dan fake followers 21,8%, itu pembacanya seperti apa sebenarnya? Jadi sangat disayangkan dengan ratusan ribu followers itu tadi kan, kemudian engagement rate-nya sangat kecil. Maksudnya 66. Jadi sebenarnya menurut saya standar akun yang sehat itu adalah dia harus di atas 2% minimal. Nah, di 3 kandidat ini tidak ada, belum ada yang sampai 2%. Berarti Untuk bicara pilgub masih iya, apa yang menandakan bahwa engagement rate ini tinggi? Secara langsung ya, mungkin kita yang awam bisa lihat bahwa kayaknya rendah ini engagement rate-nya. Iya, lagi-lagi engagement rate itu diukur dari berapa jumlah interaksi per postingan dibagi dengan jumlah followersnya. Itu namanya dilihat kesehatan akunnya. Berarti kan ada kadang juga post tapi tidak ada respon. Tidak ada respon. Berarti rendah dong. Rendah. Kasihan kan? Iya. Jadi banyak followers tidak menentukan sebuah kekuatan. Iya. Terus kemudian kita bicara soal data yang keluar termasuk dengan Pak Dani Pomanto. Iya. Dengan 105.000K, ini Instagram ya? Ya, Instagram semua itu. Instagram semua. Ya. Engagement rate-nya 0,43%. 3%. Fake followers 18,56. Menurut Anda seperti apa? Kalau fake followers di angka 18 ya masih, artinya fake followers itu terbaca sebagai fake followers karena banyak akun yang kadang aktif dan bahkan dalam 1 bulan itu dia tidak aktif. Oh, makanya dianggap fake followers. Oh, bukan karena yang dibeli misalnya. Bisa jadi juga ada bagian dari situ yang diinjek atau apa. Oh iya. Ya. Tapi kalau menurut Anda, pandangan Anda bahwa engagement rate-nya Masih Instagram Pak Dani ini masih butuh di 0,43%? Sangat masih butuh di up kalau itu interaksinya. Berarti jauh dari standar ya? Lagi-lagi kalau saya standarnya 2%. Kira-kira apa solusi yang harus mereka lakukan? Mungkin dari segi konten juga belum ada yang terlalu menarik buat masyarakat. Dari semua kandidat ini, dari segi konten belum ada yang betul-betul menarik. Belum sampai membuat orang komentar. Komentar sih pasti ada. Makanya muncul angka 0,4, 0,66%. Tapi dia masih kecil sekali. Iya. Sangat kecil. Tapi kalau misalnya kita pernah lihat aku yang engagement rate-nya misalnya Ibu Indira. Kalau di luar konteks pilgub ya. Ibu Indira 2. Ibu Indira 2. Di atas 2%. Untuk Pilwali kan. Berarti next kita bahas Pilwali ya. Boleh. Jadi sebenarnya podcast kali ini kita akan menampilkan data-data. Betul. Dan nanti juga akan ditayangkan nanti data-data yang keluar seperti ini. Nah, selain itu kita bicara soal data Ilham Arif Sirajuddin. Ya. 32,3 ribu followers. Engagement rate-nya 0,74. Oke. Fake followers 13%. Oke. Dari sekian akun ini, dari 3 kandidat
gubernur ya. Iya. Secara engagement rate bagus, tapi secara followers masih sangat rendah 31.000. Nah, sedangkan akun untuk Instagram, Facebook untuk Sulawesi Selatan itu di angka 2 juta. Oh. Nah, berarti minimal kalau calon gubernur bupati, kalau kita lihat daerah lain minimal 2 juta ya rata-rata ya. 2 juta akun aktif untuk Sulawesi Selatan ya. Iya. Untuk Sulawesi Selatan konteksnya. Itu minimal kita dapat 500.000 dari 2 juta itu sudah lumayan. Tapi kan bisa di-boost ya? Secara boosting bisa. Untuk diiklankan bisa. Tapi persoalannya adalah seberapa menarik. Nah, berarti bicara juga, berarti kompleks juga ya? Kompleks. Jadi bicara kan setiap platform media sosial itu memiliki audiens yang berbeda. Iya. Iya. Kan tadi kita bahas adalah data-data Instagram. Iya. Nah, data-data Instagram itu rata-rata di usia 20-an tahun sampai 30-an tahun. Iya. Beda dengan Facebook. Dia usia 25, 28 sampai 50. Iya. Yang Facebook. Di TikTok Gen Z yang gen baru yang anak-anak baru di TikTok. Jadi secara platform digital itu beda juga konten-kontennya. Makanya ketika kita berbicara TikTok, maka konten yang digunakan oleh orang-orang TikTok adalah gambar, reels, kayak gitu. Nah, kita bicara satu lagi kandidat. Yes. Haji Andi Irwan Aras. Followers 3,1. Ya, kayak dia baru starting. Engagement rate-nya 2,92. Betul. Kemudian fake followers 21%. Nah, ini yang menarik. Secara engagement rate tinggi, tapi fake followers juga tinggi sekali, tinggi banget. Nah, 21% kali 3.000. Kira-kira fake followersnya berapa? Iya. Jadi soalnya ini bukti juga bahwa ini akun dikerja. Tapi yang bagusnya karena diantara engagement rate-nya tinggi. Paling tinggi. Artinya banyak dicari juga. Iya. Jadi bisa jadi dari 3.000 itu followersnya fake sekian. Tapi yang menarik dari Irwan Aras adalah dia sebagai magnet juga di politik kan untuk gubernur. Melihat dari media sosialnya. Iya. Berarti banyak stalking. Iya, banyak interaksi. Siapa wakilnya? Maju tidak? Kan banyak pertanyaan terkait di Irwan Aras buat orang penasaran kan. Maka itu yang meningkatkan interaksinya. Berarti selama ini yang beberapa bulan terakhir berarti berpengaruh di media sosial juga ya. Sangat banyak orang yang lihat Andi Irwan Aras ini seperti ini. Iya, karena dan salah satu salurannya mungkin di media sosial untuk mencari. Betul, mencari tahu. Kadang habitnya orang, kebiasaan orang itu sekarang mencari informasi itu bukan lagi lihat baca koran, buka link portal berita, tapi dilihat media sosial. Kayak gitu. Jadi rujukan orang sekarang untuk terkait politik dan berita itu sudah jarang buka portal beritanya. Langsung ke stalking orangnya saja. Stalking orang atau ada media sosial yang memang fokus di situ. Oh iya. Dan memang menurut Anda seberapa pentingkah kandidat ini yang calon gubernur ini memiliki engagement rate tinggi? Sangat penting. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa semua platform media sosial itu adalah alat ukur bahwa seberapa dekat dengan masyarakatnya. Iya. Kayak gitu. Kemudian lagi-lagi inilah gambaran bukti bahwa berapa diterima, berapa besar penerimaan masyarakat terhadap kandidat tertentu. Karena media sosial itu ya ruang bebas, ruang publik. Iya, hampir semua tanpa batasan dan semua bisa berekspresi. Iya. Nah, media sosial sebagai gambar capture awal. Nah, perbedaannya teman-teman lembaga survei adalah 1 bulan setelah survei baru bisa dibaca. Media sosial hari ini juga bisa dibaca. Iya. Datanya data terbaru ya? Data terbaru hari ini. Kalau yang tadi. Iya. Itu tadi saya coba tarik datanya, publish sedikit, yang saya kirim langsung ke Rakyat News. Nah, pertanyaan kemudian lagi adalah, apakah misalnya media online ini yang punya podcast atau media berita lah misalnya akan tergantikan dengan media sosial misalnya atau konten kreator misalnya? Ya, jadi lagi-lagi saya bilang semua
pembentukan opini ya. Jadi orang di digital itu menyebutnya key opinion leader. Oke. Nah, key opinion leader atau lebih populer di masyarakat itu influencer. Oke. Nah, kalau bicara influencer itu setiap sesuatu nice atau sesuatu konten itu dilihat dulu nice-nya apa. Artinya followersnya ketertarikannya di mana. Iya. Jadi kalau kita bicara makanan, jajanan, kan ada tuh akun-akun yang fokus terkait review makanan. Iya. Ketika bicara wisata, ada memang fokus akun yang bahas japa-japa atau keliling atau traveling. Iya. Nah, sama dengan politik. Tidak semua akun yang misalkan banyak followersnya, tinggi interaksinya, cocok untuk politik. Jadi, berbicara mengenai hal tadi bahwa bagaimana media sosial dengan portal berita dan semacamnya, ya itu tadi. Karena kebiasaan masyarakat itu rujukan cari informasinya ya di media sosial. Dan bisa dilihat data-data seberapa lama orang berinteraksi di media sosial, seberapa lama orang mencari informasi di portal berita. Itu lebih tinggi di media sosial. Banyak. Maka rujukannya ke situ. Jadi semua informasi beredar di situ. Tetapi pembentukannya di berita juga ya? Berita juga. Tapi kan semua akun mau bicara akun berita, lambetura, kan itu kan bicara itu. Iya. Nah, lagi-lagi dilihat dulu siapa yang bawa ini, siapa yang direct message-nya. Nah, kami ada kejadian, misalnya kami kan memang dari 3 bulan lalu, 4 bulan lalu kita sudah membranding bahwa memang kita podcast politik. Yes. Apakah misalnya ada akun yang mungkin ratusan ribu, umum dibandingkan kita memang sedikit tapi spesifik. Jadi gini, ya ini penting ya, penting untuk bagi para kandidat bahwa para kontestan calon kepala daerah dalam memilih kanal-kanal media ini ya, penting bahwa kalau misalkan saya masuk di platform digital influencer A misalkan kan, itu membahas bicara budaya, itu boleh. Tapi narasinya kan penontonnya khas budaya, maka konteksnya adalah budaya. Tapi ketika kita masuk ke ketemu sama influencer jajanan makanan bahas misalkan politik, yang mana masuk? Tidak nyambung ya? Kurang nyambung. Berarti tidak semua juga, semua harus dimasuki ya? Iya, makanya konteks dan narasinya apa. Jadi kita masuk di sebuah platform media, kita harus tahu media ini dia menjadi influencer apa dulu. Kalau influencer makanan, maka bahasannya konteks makanan. Nah, yang kedua juga menjadi catatan penting, terkadang dilupakan bahwa terkadang kita mencari influencer, kita ini maju misalkan di Pilgub misalkan Sulawesi Selatan, tapi ketika dicek followersnya orang Jakarta semua. Iya. Ngapain? Kita cari influencer tinggi, cek dipercek, followersnya orang Jakarta semua. Padahal kita hanya punya kepentingan ya harusnya followersnya ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Berarti lebih bagus pakai akun-akun yang penjual di pasar ya, lokal memang yang terlihat. Jadi ada berapa rate ya, bicara influencer, ada mikro, ada nano, ada mega. Itu harus dipetakan. Harus dipetakan. Jadi ketika teman-teman digital strategis itu akan memetakan yang mana influencer untuk nano, yang mana influencer untuk pembutuhan opini yang publik yang besar, dan narasinya apa. Itu penting. Makanya, nah sekarang apakah itu bisa diketahui? Bisa. Siapa? Sedetail itu ya? Sedetail itu. Saya pernah nulis, menyampaikan data analisis saya terkait influencer politik. Itu pernah diterbitkan salah satu media juga. Iya. Dan disebutkan ada 10 influencer politik. Sampai termasuk tolak ukur engagement rate-nya, kemudian followersnya dari mana saja, itu kelihatan. Dan harus seperti itu ya? Harus seperti itu. Ngapain ketika kita mau ambil influencer, tapi tidak sesuai dengan target audiensnya kita. Nah ini sangat
ilmu daging sebenarnya ini, karena menurut saya semua kandidat juga harus mengerti soal bagaimana basic-basic media sosial ya, apalagi nanti akan menjadi mitranya. Kayak ibarat kita kampanye, tapi misalkan dapilnya kita di Goa, tapi kampanye di Sidrap, nggak efektif lah. Seperti itu. Kecuali walaupun kita kampanye di Jakarta, tapi ada media berita yang langsung memberitakan kita di Goa, itu kan masuk. Masuk. Tapi kalau tidak ada media perantara untuk menyampaikan audiensnya kita di situ, selesai. Tapi kalau menurut Anda, pandangan kami misalnya podcast kami ini fokus di politik. Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa kalau untuk rujukan, ya saya bilang lagi, rujukan politik hari ini ya Rakyat News. Soal podcast ya? Untuk podcast. Jadi kalau untuk, apalagi di TikTok ya. Oh ya, sudah centang biru juga. Kalau teman-teman pemain TikTok dan pengamat-pengamat politik pasti kelihatan itu Rakyat News. Banyak sih kami lihat juga. Ada beberapa petinggi-petinggi partai juga sudah ikuti kami, dan banyak stalking juga. Betul. Apalagi sudah banyak lembaga yang masuk kan. Iya. Dan kita lagi menunggu calon-calon gubernur untuk datang. Apalagi yang Anda ketahui bahwa calon ini, apa sih langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Apa yang mereka starting awalnya, apa mereka harus kejar? Saya punya. Apakah dia mengajar followers, engagement rates, atau apa? Saya berdua dengan teman itu membuat namanya borang politik. Iya, borang politik. Borang politik. Saya sebut nama borangnya itu The Winning Campaign. Jadi hal yang terpenting yang dibangun adalah untuk kandidatnya brandingnya apa dulu ini. Jangan sampai salah branding. Berpengaruh. Di branding kaya, pas datang di tempat tidak ada sambungan sama pun. Kan itu efek itu. Ini juga harus tahu. Jangan sampai di branding kaya, tapi datang ke lokasi titik kunjungan, tapi tidak meninggalkan apapun, atau kosong. Berpengaruh? Sangat berpengaruh. Katanya orang kaya, tapi tidak meninggalkan apapun. Itu bahaya juga ya? Bahaya. Jadi membranding kandidat itu penting. Dia di branding apa dulu? Harus disesuaikan dengan kemampuannya. Yes, harus disesuaikan supaya citranya tidak terlalu dibuat-buat. Senatural mungkin. Berarti senatural mungkin juga, senatural bukan mungkin. Dibuat bahwa saya ini orang kaya, orang mapan. Ada sesi yang dibuat-buat. Ada memang yang diupayakan natural. Atau diupayakan ditutupi. Ada ditutupi. Kayak sentimen negatif yang terkait temperamental kan. Iya. Bicara temperamental harus disetting untuk ditahan itu temperamental. Karena tidak semua masyarakat senang dengan temperamental. Ya, sebenarnya sih yang suka. Iya. Tapi itu bahaya juga ketika calon dari awal di branding kaya, atau ternyata kenyataannya tidak. Itu membuat kecewa 2 kali lipat. Parah mungkin. Parah. Makanya salah branding itu berbahaya. Itu di borong politik. Nah, makanya di salah satu kontennya itu, ketika brandingnya sudah ditetapkan, maka diproduksilah kontennya. Berarti kandidat ini ketika bermain media sosial harus menyesuaikan dengan kondisi dan sikon kandidatnya. Yes, branding, narasi, kemudian disesuaikan dengan kontennya. Bukan langsung bahwa harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Iya. Kalau hanya viral-viral, ya joget saja di sana dengan gaya berbeda kan itu sudah viral. Oh iya. Berarti membangun brand itu bukan hanya soal viral ya? Bukan soal viral. Apalagi bicara pemimpin ya. Iya. Bicara kontes pemimpin ini harus memang disesuaikan dengan brandingnya. Nah, kalau bicara branding saya teringat Gibran. Yes. Gibran selama saya lihat di media sosial di mana, saya tidak pernah terbranding dengan orang yang anak presiden, anak orang kaya. Itu memang walaupun dicoba oleh lawan untuk framingnya ke sini. Iya, tapi termental juga. Apakah itu bagian dari strategi juga? Iya, dan ketika ada kekeliruan, masih ingat dengan Samsul? Iya. Masih ingat dengan kemarin belimbing sayur. Iya. Dengan kesalahan salah ucapnya mengenai makanan tambahan. Iya. Kan gitu. Itu sengaja dimainkan.
Memang kesalahan di awal, tapi menarik nih. Kan bicara ini namanya branding partisan. Branding artisan namanya. Iya, iya. Yang sengaja di kontes yang kesalahan itu dimainkan supaya menjadi topik terus. Ketika sesuatu menjadi topik masuk di top mind. Oh. Tapi kalau di sisi lain Gibran, bahwa Gibran ini tidak pernah diset sebagai anak orang kaya. Apakah memang bagian dari digital strategi dari awal? Keliru juga kalau Presiden Gibran bukan dia memanfaatkan bahwa dia anak presiden. Manfaatkan juga. Mau tetap ada manfaat. Tapi kalau dari segi hasil dari manfaatnya itu kan Gibran selalu dia sederhana. Iya, kalau dari gestur, kesederhanaan, pakaian, iya itu yang ditampilkan. Itu yang ditampilkan oleh Gibran. Iya, Tapi Jokowi Effect tetap dimainkan. Tapi konteks kontennya untuk Jokowi Effect-nya berbeda cara penyajiannya. Iya. Itu yang cantik, amik dikemas dalam konten. Dan tentunya kalau ada calon-calon gini, kayaknya langsung Mikoranya bicara deh. Karena beliau juga ini banyak menganalisis soal bagaimana gestur Pak Jokowi, betul. Presiden, kemudian Gibran juga melihat bagaimana kacamatanya. Ya bisa jadi ada juga calon nanti di Pilgub yang akan dimainkan seperti itu. Ada soft campaign. Kalau sesuatu yang dipaksakan di branding itu berbeda dengan ketika narasi soft campaign-nya masuk. Oh, ada juga, ada waktunya juga. Ada waktunya. Tapi jangan sampai ada tim ini, misalnya tim yang memaksakan sosoknya. Ada memang, terkadang ada orang yang mau memaksakan sosok, tapi makanya di digital strategis itu punya banyak pasukan. Yang orang umum pada awalnya pahami adalah buzzer politik. Iya. Tapi di atas buzzer politik ada namanya digital strategik. Kapan buzzer menyerang? Kapan buzzer mengcounter? Kapan buzzer membuat konten? Dan itu harus diatur dengan bagus. Ini istilahnya orkestrasi. Kapan musik ini, gamelan ini bunyikan? Berarti instrumen yang akan dimainkan. Oh ya. Kalau teman-teman digital strategi tidak mampu memainkan semua tools, ya percuma juga. Lewat. Tetapi semua kinerja media sosial itu bisa diatur ya. Bisa dievaluasi ya. Bisa dievaluasi. Bisa diukur. Ya. Efektivitas bisa diukur. Berarti kalau misalnya ada kandidat, uang dikeluarkan dengan hasil itu bisa diukur ya. Bisa diukur. Kan biasanya kalau kita melihat pemain-pemain medsos dulu hanya katanya. Iya. Tapi kalau bermain di media digital pasti ada toolsnya. Ada tools, ada KPI. Ada KPI-nya ya. Ada KPI. Bahwa sekian uang dikeluarkan, ya, ini hasilnya. Harus bisa dikonversi. Iya. Kalau bicara apalagi ya, cost politik, itu harus dikonversi ke suara. Itu sampai menghitung suara. Harus bisa. Dengan uang dikeluarkan di medsos. Digital itu bisa dikonversi ke suara. Iya. Artinya, uang yang dikeluarkan untuk media sosial, kemudian akan kembali ke konversi suara pemilih. Bisa. Iya, ini yang menarik. Bisa diformulasikan seperti itu. Nah, tentunya ini kan bukan terakhir juga Pak Direktur ini hadir di sini. Bukan. Makanya banyak teman-teman yang pada umumnya nih, yang buat aplikasi relawan untuk mengukur berapa penerimaan di tim di bawah. Terus untuk penyebar luasan informasi, maka digunakanlah medsos, WhatsApp dan semacamnya. Iya, betul. Ada Blast dan semacamnya. Itu kan semua tools. Nah, terus dari semua ini berapa yang memainkan ini akun-akun. Iya. Makanya kemarin yang sampai tingkat nasional itu satu orang pegang sampai 500 sampai 1000 akun. Itu real. Iya, betul. Manajemennya. Nah, itu buzzer. Terus lagi berbicara mengenai ada tim yang khusus menyiapkan bahan baku konten yang sengaja disebar, dilepas kepada relawan. Nanti relawan yang buat kontennya. Ya. Kalau pengalaman juga pernah di wilayah itu satu orang punya sampai 500 ribuan ya akun, tapi ya masa lalu. Dan tentunya ini bukan terakhir ya. Dan
next bulan depan mungkin kita bisa bahas, Bang Ilham ini bisa record lagi kota-kota medsos para kandidat di Pilwali Makassar mungkin ya, Boleh. calon-calon. Kan yang tadi saya sudah ukur sebenarnya per hari ini ya, calon Per hari kandidat ini, ya. Makassar. Tapi bisalah kita ukur untuk misalkan pekan depan atau kapan ya diundang lagi. 2 minggu lalu. Jadi bisa diupdate lagi datanya. Iya. Tapi data hari ini akan kita lihat bandingkan berapa pertumbuhannya. Oke. Yang saya record hari ini, followersnya sekian, berapa pertumbuhan followersnya, berapa yang turun, berapa interaksinya, itu bisa dilihat. Berarti kita lihat 2 minggu ke depan lagi ya. Bisa dilihat. Kita lihat ya. Iya. Tentunya podcast ini mungkin kita akan menjadikan podcast ya ada soal ilmu. Silakan hadir di tempat kami. Dan untuk tim-tim kreator ini kayaknya 2 minggu ke depan kita podcast lagi, update data bagaimana perkembangan media sosial. Karena tentunya juga kami akan fokus pada podcast politik, yang artinya memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Memang saat ini kami lagi memfokuskan Media Rakyat News ini dengan program politik rakyat. Jadi memang calon-calon juga kita akan coba hadir. Terima kasih. Oke. Pak Direktur boleh ini hadir Bang, di tempat kami, dan tentunya kami tunggu data calon-calon di Pilgub dan Pilwali Makassar, bagaimana media sosialnya. Kalau terkait data itu insya Allah kita akan sajikan. Sebenarnya masih ada sih sebenarnya data, tapi ya nanti next lah kita bahas secara detail soal media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.